Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozatul Jannah, NIM 175100050 dari kelas Analisis Sekuritas G. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup reksadana. Pengertian reksadana sendiri itu ada dua, yaitu reksadana konvensional dan reksadana syariah. Reksadana konvensional adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Sedangkan reksadana syariah ialah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta. Dana ini selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah. Jenis-jenis reksadana yaitu ada dua, reksadana terbuka dan reksadana tertutup. Reksadana terbuka merupakan jenis investasi yang dapat dijual kembali tanpa melalui mekanisme penjualan di bursa efek kepada perusahaan manajemen investasi. Sedangkan reksadana tertutup merupakan jenis investasi yang tidak dapat dijual kembali ke perusahaan manajemen investasi. Unit penyertaannya hanya dapat dijual di bursa efek dengan harga jual di bawah nilai ekspor. Empat unsur terpenting dalam reksadana, yaitu reksadana adalah kumpulan dana dari kumpulan investor. Yang kedua, diinvestasikan melalui instrumen investasi. Yang ketiga, reksadana dikelola dan dijalankan oleh manajer investasi yang profesional. Yang keempat, reksadana adalah alat investasi dana untuk jangka menengah dan jangka panjang. Jenis reksadana berdasarkan portofolionya itu ada 5, yaitu reksadana saham, reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, dan reksadana indeks. Reksadana saham, jenis reksadana ini diklaim dapat memberikan keuntungan paling besar, namun juga dibarengi risiko yang tinggi juga. Reksadana campuran, jenis reksadana yang potensi kerugiannya di bawah reksadana saham. Reksadana pendapatan tetap, reksadana yang melakukan investasi minimal 80% dari dana yang dikelola ke dalam bursa efek yang bersifat utang. Reksadana pasar uang, jenis reksadana yang paling memberikan risiko keuntungan rendah, namun juga kemungkinan return yang terbatas. Reksadana indeks, jenis reksadana yang keuntungan dan kerugiannya sejalan dengan indeks tersebut. Ciri-ciri reksadana yaitu merupakan perusahaan sekuritas atau manajemen aset. Dalam reksadana tidak terdapat uang pertanggungan dan tidak ada biaya asuransi. Tidak terdapat biaya administrasi, menggunakan satu harga, memahami produk reksadana yang dibeli oleh investor. Manfaat reksadana ada 4, yaitu manajemen yang profesional. Artinya, dana yang diinvestasikan dikelola oleh manajer yang profesional. Yang kedua, diversifikasi investasi. Artinya, dapat meminimalisir timbulnya risiko dengan diwujudkan dalam portofolio. Yang ketiga, pengelolaan dana yang transparan. Artinya, dapat digunakan untuk memantau keuntungan melalui perkembangan biaya dan portofolio secara kontinu. Yang keempat, likuiditas tinggi. Artinya, likuiditas yang tinggi dapat meningkatkan keberhasilan investasi. Dalam reksadana itu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari reksadana yaitu ada 4, tidak membutuhkan dana besar. Yang kedua, mudah dibeli dan ditebus.
Yang ketiga, diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Yang keempat, terdapat banyak pilihan. Sedangkan kekurangan dari reksadana itu sendiri juga ada 4, yaitu keuntungan tidak dapat dijamin termasuk investasi jangka panjang. Yang ketiga, biayanya masih termasuk tinggi. Dan yang keempat, adanya risiko mengikuti pasar modal. Kesimpulan dari reksadana. Jadi, reksadana sebagai alternatif investasi adalah upaya lembaga keuangan non-perbankan yang bertujuan membantu masyarakat untuk melakukan penjagaan atau perencanaan investasi keuangan untuk jangka waktu ke depan sebagai bentuk alternatif berinvestasi. Reksadana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif kecil dan kemampuan menanggung risiko yang sedikit.